Merah atau kuning? Merah. Asyik nih, Mas. MU. PDI Perjuangan juga. Satu kata untuk banteng. Satu kata untuk hasil survei. Tukang bakso atau tukang kayu? Kok dua-duanya saya nggak ada yang ngeklik ya? Iya, tukang bakso. Terakhir, satu kata untuk Pilpres 2024. Halo semuanya, sekarang saya bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kami. Sama-sama, Mas Pangeran. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya rasa banyak orang netizen itu juga sering nanya ya. Netizen kan kerjanya Itu ya pertanyaan ini, Pak. Gimana kalau aku baca sendiri? Boleh, boleh, Pak. Netizen kan kerjanya nyinyir aja Pak, kalau bisa, Pak. Tapi biasanya kan nyinyirnya di ini Pak ya, enggak Pak orangnya langsung nih, ada orangnya langsung saya tanyain aja. Sebenarnya. Boleh Pak nanya Pak ya? Boleh lah. Ini Pak, banyak yang bilang, wah ini ngomongin Saifuadas gitu kan. Pak Ganjar gimana Pak komentarnya? Gak apa-apa. Apa Pak? Jadi ketika dunia digital itu sekarang menjadi begitu bebasnya, begitu liberalnya, mungkin juga itu atas nama demokrasi, kita nikmati aja. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Nah sekarang di era itu ada Saifuadas terus kemudian rasanya itu serangan ke saya gitu ya. Atau pesannya diberikan ke saya. Satu buat saya adalah itu PR. Bagaimana masyarakat berharap saya harus menyelesaikan. Ya. Saya. Bukan bupati. Bukan menteri. Bukan yang lain. Ganjar gitu. Meskipun kalau kita urai sebenarnya itu pekerjaan pusat. Proyek strategis nasional. Daerahnya ada di kabupaten, ada lurahnya, ya, ada di kadesnya, ada yang mengamankan dari kepolisian, ada TNI di sana, dan yang menugaskan BPN. Jadi ketika sudah jadi persoalan, dan kemudian meledak, maka harus ada yang bertanggung jawab. Maka waktu itu saya sampaikan, saya bertanggung jawab, terus saya kumpulin semua. Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi. Maka kalau kemudian kemana-mana saya diprotes, dulu ke UGM saya jadi khotib diprotes, ke USU pernah, ke Aceh pernah, terakhir kemarin ke UNS. Wah diangkat begini. Angkat doang lebih tinggi lagi. Kawan-kawan kalau pengen tahu, boleh kok saya ajak ke sana. Kita harus mengedukasi mereka apa yang terjadi. Kasihkan data yang benar dan seterusnya. Maka karena saya harus bertanggung jawab, maka saya harus menjawab semuanya. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau Pak Ganjar sendiri melihat isu-isu lingkungan yang dialamatkan kepada Pak Ganjar, banyak juga yang bilang, Pak Ganjar ini lebih peduli sama korporasi, perusahaan, sama masyarakat gitu. Iya. Ini menarik, Mas Pangeran. Isu wadas pun kemudian bias. Biasnya itu agak lebar. Karena konteks isu wadas itu sampai mengatakan Ganjar lebih pro korporasi. Itu tidak ada korporasi di sana. Ini proyek pemerintah. Ada banjir di Purworejo, ada air yang mengalir cukup banyak, ada pertanian yang butuh irigasi, dan ada tempat yang memang bagus untuk bendungan. Sesimpel itu. Terus dibuat. Kalau kemudian dikatakan itu pro korporasi, saya kaget itu nggak ada korporasi di sana kok. Gitu. Termasuk awal dulu saya harus menyelesaikan Semen Rembang, PLTU Batang, gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman ada termasuk jalan tol. Bagaimana mudik kemarin lancar? Alhamdulillah Pak, lancar. Waduh Pak, terima kasih Pak, nggak ada kemacetan. Kemarin setelah 2 tahun kita nggak mudik kan Mas? Ya. Semua apa? Happy, teriak, meriah, tertawa. Mau nggak saya ceritain? Waktu itu ada yang protes nggak? Waktu kami membebaskan yang marah siapa gitu kan. Jadi sebenarnya ada hasil yang kemudian masyarakat bisa menerima. Tapi nggak apa-apa. Dan kalau pemerintah nggak mau dikritik, nggak mau dicaci maki, nggak mau dipisu-pisui Mas, ya jangan jadi pemerintah. Tugas saya kemudian harus berjalan. Jadi memang kritik itu bukan sesuatu yang haram untuk Pak Ganjar. Maka saya sampaikan bahkan event kemarin dan event teman saya sendiri yang melakukan kritik. Mana Pak Ganjar gitu? Ya itu vitamin buat saya.
minimal saya harus ngecek ulang, minimal itu menjadi koreksi buat saya. Gak apa-apa. Emang kita Superman? Enggak kan? Bukan Superman, kita orang biasa yang bisa salah saja. Gitu. Tukiman kita. Bukan Superman, kita Tukiman. Satu hal lain Pak yang juga sering dibicarakan gitu ya oleh publik adalah, apalagi belakangan ini, Jateng ini kan provinsi termiskin di Jawa gitu. Gubernurnya gimana, ngapain aja gitu. Iya, gubernur bego sih. Benar bego itu. Jadi banyak orang bertanya, termiskin, ada rob, tidak ada prestasi, dan saya pernah ditanya teman gitu ya. Kira-kira pertanyaan mirip lagi, ngapain mas ya? Memang biasa tugasnya tidak mencari prestasi, tugasnya adalah melayani masyarakat. Silakan jadi. Maka pada saat suatu ketika adalah penghargaan berharga yang kita terima, saya pidatokan ke kawan-kawan. Teman-teman, terima kasih. Anda hebat, semua sudah bekerja. Tapi ingat, penghargaan prestasi ini bukan tujuan. Ini adalah rekognisi, ini adalah awards yang diberikan kepada kita sebagai penghormatan. Tapi jangan pernah lupa substansi. Mereka senang. Termasuk angka kemiskinan yang saya agak terkejut karena cerita itu kan cerita PDRB. Dan alhamdulillah dari BPS yang menjelaskan, bukan saya. BPS lah yang menjelaskan. Terus kemudian Gini rasionya seperti apa, ya Williamsonnya seperti apa, dijelaskan secara teknis, dan itu menurut saya mengedukasi. Tapi ingat, tetap apa yang diceritakan, disampaikan, dikritikkan kepada saya itu bagian yang saya senang. Berarti kekurangan ada, berarti banyak catatan ada, berarti itu alert buat saya kan. Artinya saya harus segera memperbaiki. Makanya saya pakai jurus berikutnya untuk memperbaiki, termasuk angka-angka kemiskinan itu. Mana yang mesti kita hajar, bagaimana resources yang terbatas, bagaimana inovasi kreasi kita untuk mencari resources yang lain di luar yang mainstream. Yang mainstream itu apa? APBD. Maka saya cari yang lain. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk terlibat agar menyelesaikan persoalan itu. Itu aja. Saya bilang, gak usah marah. Gitu. Kita lihat juga Pak Ganjar ini kan di sosial media begitu aktif. Jadi TikTok yang gimana menurut saya lucu banget. Lucu banget. Gara-gara TikTok aku dipanggil Tukiman sekarang. Tapi ada juga yang kritiknya tuh muncul adalah ini gubernur pencitraan. Iya. Dan saya memang membangun citra. Memang Pak ya. Bagaimana seorang pangeran yang punya follower banyak, seorang host yang handal dengan pertanyaan yang tajam, Anda mau bangun citra diri nggak? Anda membangun nggak? Semua media, semua PR tugasnya membangun. Nah sekarang tugasnya membangun karena saya dikasih amanah di Jawa Tengah. Citra yang harus saya bangun adalah citra pemerintah yang melayani, citra pemerintah berintegritas, citra pemerintah yang anti korupsi. Harus saya bangun. Kalau kita kerja diem-diem aja, ntar lu marah lagi. Apa sih yang kamu kerjain? Itu gak ada. Maka sebenarnya dalam konteks era digital dan ya netizen sekarang semua pengen tahu cepat ya, maka kemudian kita angkat seluruh aktivitas. Sebenarnya ya agak sedikit gaya dikit nih ya, biar publik kira-kira tahu. Ini bagian dari public accountability yang saya lakukan setiap hari. Kalau orang nunggu, ya entarlah tunggu aja. 1 tahun laporannya seperti apa? Hari gini. Enggak. Tadi yang masuk ke saya, umpama Pak Ganjar, ini ada orang sakit ya bisa bayar, ya rumah sakit. Dan dia masuk ke medsos saya. Apa yang Anda lakukan? Oh, oke ya. Nanti biar diurus ya. Terus saya diam. Bohong saya. Uang sudah sampai ke medsos saya kok. Saya forward, saya sampaikan kepada dinas, kemudian dieksekusi. Selesai. Pak Ganjar kemarin di Tegal ada rumah roboh sini. Segera usulkan ke saya, kirim kepada Bupati. Cepat. Sehingga saya akan baca itu. Bupati tidak bisa cepat, saya selesaikan besok. Jadi masyarakat itu juga penting untuk mendapatkan itu. Bahwa kemudian itu diinterpretasikan lain, ya tidak apa-apa. Kan tidak semua orang harus seragam. Pelangi tidak indah kalau satu warna. Jadi biarkanlah itu colorful buat saya. Colorful, itu kan begitu.
Nah, sedikit sekarang masuk ke urusan politik dikit, Pak. Ya. Mustahil kita bicara nama Ganjar Pranowo tuh kalau nggak ada angkanya pada belakang 2024 gitu. Gitu sekarang. Itu angka apa sih, Mas? Itu angka togel ya, Pak, laporin polisi. Semua orang nanya. Kalau zaman saya dulu kecil, itu 4 nomeran gitu kan. Wah, ini bahaya nih togel. Gimana sebenarnya Pak Ganjar ini dikaitkan terus ke arah sana gitu, Pak? Iya, Mas, itu menjadi tidak enak dan saya bilang, ya semua gara-gara ada institusi baru yang namanya survei, poster, dan itu baru berkembang setelah kita direct vote ya, orang nyoblos langsung, dan ya demokrasi kita mesti kita akui sekarang sangat individualistik dan liberal ya, nikmati saja itu keputusan politik, saya bilang gitu kan. Kalau mau diubah, mari kita membuat konsensus baru. Dan kemudian dari guling-guling itulah muncul ramai sampai sekarang kita dukung itu, kita dukung itu. Sebenarnya pengen dapat dukungan, tapi tolong saya dukung untuk menyelesaikan tugas saya di Jawa Tengah dengan kritikan kemiskinan naik, dengan kritikan masih ada rob, dengan kritikan wadah, ya macam-macam kritikan. Tolong bantu saya, dukung saya untuk menyelesaikan ini. Itu sebenarnya jauh lebih baik. Karena kalau di sisi partai, saya kira Mas Pangeran pasti sudah baca dong. Kami habis rakernas PDI Perjuangan. Kami sudah salaman dengan Mas Pacul. Ya, semua tertawa. Kami kemudian mendapatkan catatan kami itu semua ya. Catatan dari Ibu Mega. Dan saya membacakan hasil rakernas dari sisi ideologi. Dan tone saya sangat jelas bahwa dalam kultur, dalam regulasi, dalam aturan partai, dalam tradisi partai, di PDI Perjuangan, itu sudah jelas. Kepada Ibu Ketua Umum yang menentukan karena Kongres sudah memberikan mandat itu ke sana. Jadi sebenarnya saya biasa-biasa saja. Tapi ya karena pulingnya keluar terus, makanya dibahas terus gitu. Ya, kita nikmati sebagai sebuah dialektika politik yang ada. Mudah-mudahan mencerdaskan dulu aja buat saya. Mudah-mudahan mencerdaskan. Kemarin juga statement Pak Ganjar itu dahsyat lah pada waktu itu kita tahu rekomendasi baca pres dari Partai Nasdem itu kan ada nama Pak Ganjar. Bapak ditanya media, Bapak jawabannya terima kasih. Tapi saya PDI Perjuangan gitu kata Pak Ganjar gitu. Ya. Gitu. Jadi gimana kalau ada pihak-pihak lain yang mengusung nama Pak Ganjar? Begini Mas, Republik ini besar ya, maka tidak mungkin diurus sendiri. Sampai hari ini politik tidak ada yang single majority, tidak ada, kecuali era Golkar waktu itu toh. Maka menurut saya dalam konteks berpancasila itu ada persatuan Indonesia, Mas. Dulu waktu saya maju gubernur ya sampai 2 kali, ketika mandat partai diberikan saya untuk running di sana, maka sebenarnya saya sampaikan, kita itu ada yang kelupaan bahwa ada tradisi loyalitas 5 tahunan. Percaya nggak? Partai ini ketemu partai ini jadi satu, maju. Partai ini ketemu partai ini jadi satu, maju. Ya. Tapi selalu ada yang seneng terus, tidak seneng, bubar ya. Model-model kerjasama atau koalisi, apapun sebutannya gitu ya. Dan ingat, saya periode pertama menjadi gubernur hanya diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi periode kedua saya enggak. PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, itu dukung saya. Apa artinya dalam fatsun politik? Tentu dalam konteks relasi politik untuk mengurus pemerintahan, partai-partai inilah yang memang sebagai sumber rekrutmen kader, agregasi, pengusung, pengusul, mereka faktanya. Maka saya sampaikan, satu, kita mesti berkomunikasi dong. Soal nggak sepakat nggak apa-apa, tapi kan mesti komunikasi. Bahasa kita silaturahmi. Bahasa kita adalah ngobrol. Bahasa kita adalah ngopi. Oh, air putih. Ya kan, bahasa kita. Agar baik-baik gitu. Pendiri bangsa dulu, Bung Karno berdebat dengan siapa? Berdebat. Dengan Syahrir berdebat. Bagaimana akhirnya dengan Hatta membangun bangsa. Ya, tokoh-tokoh hebat loh ini. Dan juga tokoh yang lain. Bahkan ingat gak dengan
Buya Hamka waktu itu. Buya Hamka relatif dalam sebuah gagasannya bertentangan. Tapi Bung Karno bilang, kalau aku meninggal, aku ingin disolatkan, diimami oleh Buya Hamka. Dan dilakukan itu. Yang di antara tanda petik itu ada musuh dalam politik. Tapi statementship kenegaraan mereka dilakukan itu. Jadi dalam konteks itu, saya menghormati. Ada orang mengusulkan, saya hormat. Agar saya menghormati Partai Nasdem. Terhormat dong nama saya. Kan saya orang partai, cuma saya. Yang lain kan bukan orang partai. Tapi kedua, saya punya rumah. Dalam etik politik, tentu saya akan bicara. Aku bilang bapak ibuku dulu lah ya. Nah, dalam konteks PD Perjuangan, aku bilang ibuku dulu dong. Gitu. Kalau mau nikah kan pasti ngomong sama orang tua dong. Kalau nggak jadi kawin lari. Jadi itu dua-duanya saya hormati dengan cara itu agar ya kelak kemudian juga komunikasi antar anak bangsa yang terhimpun dalam partai politik itu kelak kemudian selesai, tidak ada dendam, kemudian membangun secara bersama-sama. Prakteknya Pak Prabowo, Mas Andi, dia aja sama Pak Presiden jadi menteri dengan satu harapan gerbongnya ikut. Faktanya tidak semua gerbongnya ikut. Cair saja sebenarnya. Sangat cair. Satu hal lain Pak dari isu ini adalah tadi kita bicara soal partai politik, tapi kan banyak juga gerakan-gerakan masyarakat sipil, relawan-relawan yang muncul dan mengusung nama Pak Ganjar juga. Dan gimana Pak Ganjar memandang inisiatif-inisiatif dari masyarakat ini sebenarnya? Sampai hari ini saya tidak berhubungan dengan mereka satupun. Saya tidak menginisiasi, bahkan ada ngamuk-ngamuk Mas kemarin. Ngaku dia dari luar Jawa terus Pak Ganjar saya mau deklarasi, saya minta dukungan. Bodoh. Pak Ganjar masih kita minta jadi pembina, Pak Ganjar harus hadir. Maaf. Saya harus ngurus rob. Saya harus mengurus penyakit mulut kuku. Ingat loh, ini mau Idul Adha, sekian kambing kita, sapi kita, kerbau kita kena. Itu harus kita urus. Ingat angka COVID naik lagi karena BA4 dan BA5 varian baru yang muncul. Ya, saya sampaikan itu. Ada yang mengerti terus kemudian maaf ya, izinkan saya untuk ngurusin. Selesai. Saya hormat Pak, mohon maaf Pak mengganggu. Itu. Tapi dia ngomong, wah apaan ini? Kita mau dukung sombong sekali. Saya nggak jadi dukung. Ya, nggak apa-apa. Saya bilang, saya doakan Anda sehat. Itu aja. Maksud saya Mas, sejak demokrasinya memang langsung ada kekuatan partai politik yang memang punya hak konstitusi untuk mengusung partai politik, dan itu secara konstitusi. Tapi dalam praktek di lapangan, ya relawan-relawan yang paling kuat ya pada saat persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, wah itu sangat muncul. Ya civil society seperti itu. Maka kemudian itu bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya, silakan sebagai hak dari civil society. Tapi sekali lagi dalam konteks saya itu tadi, saya punya prioritas Jawa Tengah, ada proses partai politik yang mesti diikuti, dan ada waktu yang nanti akan menentukan karena jadwal sudah ditentukan oleh KPU. Gitu. Maka kalau Pak Jokowi pernah ngomong ojo ke susu itu sebenarnya untuk semuanya, bukan cuma buat Pak Ganjar. Ya saya siapalah Mas. Terakhir untuk pertanyaan di sini, bagaimana Bapak memaknai sebagai pemimpin nih, memaknai integritas itu? Tahu nggak Mas kemuan masyarakat pada pemimpin apa? Pak kami ngurus KTP sulit, Pak kami ngurus rumah sakit sulit, kami mau cari sekolah sulit Pak, itu ada pungli di sini bisa. Muak rakyat, ngurus apa-apa lama. Tadi ada yang ngomong ngurus PTSL, sertifikat massal. Wah katanya dipungut boleh apa nggak boleh, marah. Kami mau ngurus sekolah rumit. Bagaimana kami miskin tidak bisa sekolah? Sebenarnya harapannya seorang pemimpin itu satu, selesaikan secara profesional. Kami lagi PPDB nih, dengan sistem zonasi kan. Wah yang kamu udah banyak. Pejabat yang kamu banyak Mas. Titip dong. Enggak, semua itu kalau ngomong bicara integritas. Semua ngomong service excellent. Excellent service itu dibutuhkan, pelayanan prima. Orang bicara mudah, murah, cepat. Tapi faktanya, semua pengen kolusi. Agar bisa mencari jalan tol untuk mendapatkan kenikmatan atau kemudahan. Nah ini edukasinya.
Maka integritas menjadi penting. Layani masyarakat dengan baik, profesional, mudah, murah, cepat, berintegritas. Yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dan nilai itu ditunjukkan dalam konteks yang hari ini marak, ya anti korupsi. Maka saya dorong sejak 2013 dulu, teman-teman partai dari PDI Perjuangan sampai buatin slogan ke saya, buatan korupsi, buatan ngapus itu. Emang mudah dalam pelaksanaannya? Enggak. Karena dalam sisi yang lain itu diteriakkan di depan, tadi di belakang rembukan. Nah, itu kan hanya slogan, aku titip dong gitu. Jadi sebenarnya berbeda. Maka tugas saya membridging, membumikan integritas itu agar kemudian mau orang melakukan dengan baik. Jadi Mas, itu nilai penting banget. Kalau orang Jawa bilang, penting. Nah, gitu kan. Dan itu mesti diedukasi sejak dari awal. Sejak dari bawah. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian, ya di bulan Pancasila, di bulan Bung Karno ini saya sampaikan, ajarkan itu sejak dari PAUD. Ajarkan sejak dari PAUD. Kita berbeda, kita bergotong royong, dan kita mesti bisa bersatu, kita saling menghargai, menghormati, anti korupsi. Ajarkan itu sejak dari muda, sejak dari bayi kalau perlu begitu ya, sehingga orang akan bisa punya nilai-nilai yang baik. Karena tantangan kita di masa depan, geopolitik berubah, kondisi eksternal lagi turbulence, maka nilai-nilai itu mesti ada, dan kita mesti yakin pada budaya kita sendiri, pada nilai-nilai bangsa sendiri, dengan referensi yang ada di seluruh dunia. Dan Bung Karno waktu buat Pancasila juga terinspirasi. San Minjui seperti apa, Amerika seperti apa, Mesir seperti apa, Uni Soviet era itu seperti apa. Inspirasinya banyak. Begitu. Pak, ini ada satu pertanyaan dari netizen paling penting yang harus ditanya itu Pak. Pak Ganjar MU gimana Pak? Kalah terus itu gimana itu? Tapi mendukung MU itu adalah belajar mental. Itulah kemudian loyalitas gitu. Meskipun dibully. Ini kita ada satu bagian lagi Pak. Dan dari begitu pertanyaan-pertanyaan singkat. Jawabannya ini atau itu. Sama satu lagi nanti adalah ya jawaban-jawaban satu kata. Kita mulai Pak ya. Iya. Teh atau kopi? Kopi. Buburnya diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Ya. UGM atau UI? UGM. Merah atau kuning? Merah. Asyik jawabannya. MU. PDI Perjuangan juga. Pramuka atau pecinta alam? Pecinta alam. Sepedaan atau hiking? Sepeda. Warkop DKI atau Sri Mulat? Sri Mulat. Kenzo atau Tugiman? Tugiman. Kalau mudik itu kereta atau pesawat? Kereta. Nah, jadi pejabat atau jadi YouTuber? Sekarang pejabat. Kalau kesiangan, lebih mending nggak sarapan apa nggak mandi, Pak? Nggak sarapan dong. Mandi wajib. Mandi lah, orang Jawa Tengah itu mandi semua. Medsos, Twitter atau TikTok, Pak? TikTok. Twitter masalah. Karanganyar atau Purbalingga? Karanganyar. Beskap atau kemeja batik? Beskap. Metallica atau Dream Theater? Metallica. Banyak amat sih. Biar dikenal sama Pak Ganjar. Aku saya nanya. Ini pertanyaan kayaknya sudah mengerikan. Tukang bakso atau tukang kayu? Kok dua-duanya saya nggak ada yang ngeklik ya? Tapi ya tukang bakso. Ini one liner, satu kata aja jawaban. Waktu kecil cita-cita jadi pilot. Gaji pertama dulu buat beli apa? Aduh, ini agak mikir ya. Sebagian aku kirim ke ibu. Terakhir kali menangis tuh gara-gara apa? Yang aku inget ya, tinggal orang tua. Kalau denger lagu-lagu metal itu yang dipikirkan apa, Pak? Semangat. Makanan khas saat lebaran? Ini agak nggak stabil itu Mas ini. Tapi ya selalu ada opor sih. Satu kata untuk Presiden Jokowi.
Satu kata untuk Banteng. Menang. Satu kata untuk Jawa Tengah. Hebat. Satu kata untuk Kagama. Maju. Satu kata untuk hasil survei. Betul. Satu kata untuk petani. Modern bro. Terakhir, satu kata untuk Pilpres 2024. Kita tunggu aja. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo.